sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua legenda bela diri abadi atau Xianwu Dijun episode 19 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 16 Juli 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita legenda bela diri abadi atau Xianwu Dijun episode 19 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 18 sebelumnya, kita diperlihatkan Ye-chan mendapatkan tugas mulia, membersihkan tungku jumbo di Pavilion Pilro, saat tanpa diduga ia menyerap pola simbol yang ada di dalamnya. Yang mana ketika terbangun, Ye-chan pun berpindah tempat ke sebuah pentagon luas dengan dihadapkan sebuah patung naga. Namun tanpa diduga patung itu tiba-tiba memunculkan roh naga emas yang langsung terserap ke dalam pikiran Ye-chan, menyebabkannya mendapatkan metode rahasia kuno yaitu tinju naga api. Hal ini pun lantas membuat Ye-chan girang saat dia berniat melaporkan penemuannya ini kepada tetua supu. Sementara itu di TKP tetua supu berada, tetua supu bersama dengan Cusuan sedang menggibahi tentang sosok Ye-chan yang menjadi viral setelah membantai para murid OP perguruan puncak. Bahkan keduanya juga membahas pelelangan pil surgawi yang kali ini menjadi buah bibir. Tetapi di tengah penggibahan itu, Cusuan spontan tiba-tiba mendeteksi sosok Ye-chan. Namun Ye-chan yang ketahuan dan teringat sosok galak Culing ketika melihat Cusuan pun segera memutuskan pamit undur diri. Sontak saja, Cusuan pun mulai merasakan keanehan pada pemuda konyol ini. Terlebih lagi ia teringat pesan Culing yang memintanya untuk menemukan seorang murid luar, menyebabkannya pada akhirnya menebak sosok murid itu adalah Ye-chan. Yang hal ini pun lantas membuatnya yang ingin mengenal lebih jauh Ye-chan pun menawarkannya untuk menjadi muridnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Cusuan menawarkan Ye-chan untuk menjadi muridnya, Ye-chan pun tampak merasa ragu atas tawaran ini dengan mengatakan kepada Cusuan mengenai dirinya yang akan mempertimbangkan tawaran ini terlebih dahulu. Yang hal ini pun lantas membuat Cusuan yang mendengarnya hanya bisa memunculkan senyum di wajahnya, sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi, sembari mengingatkan Ye-chan untuk menemuinya jika ia sudah berubah pikiran untuk menerima tawarannya menjadi muridnya. Dan setelah kepergian Cusuan, tetua supu pun mengajak Ye-chan untuk kembali lagi menuju Pavilion Pilro guna menyempurnakan pil. Namun setelah sampai di tempat itu, Ye-chan segera mengalihkan topik pembicaraan dan ingin memastikan bahwa tetua supu mengetahui tentang rahasia tersembunyi di dalam tungku raksasa dengan menanyakan kepadanya mengenai dirinya yang pernah menemukan sesuatu aneh di dalam tungku itu. Tetapi di sini, tetua supu yang mendengar pertanyaan dari Ye-chan ini pun hanya menatapnya sejenak dengan kebingungan di wajahnya tanpa mengucapkan sebiji kata pun. Yang hal ini pun lantas membuat Ye-chan mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dengan pada akhirnya tahu tetua supu tidak mengetahui sedikit pun tentang roh naga emas yang sebelumnya ditemuinya di dalam tungku raksasa, menyebabkannya mengurungkan niatnya untuk memberitahukan tentang rahasia roh naga emas ini kepada tetua supu, dengan hanya memberitahukannya bahwa hal yang ditemuinya di dalam tungku raksasa itu hanyalah sisa-sisa rumput gosong selama penyempurnaan. Sontak saja, mendengar info membahlulkan dan tidak bermutu dari Ye-chan mengenai tungku raksasa ini, kejutekan pun segera terpancar di raut wajah tetua supu sembari mengatakan, "Mimpi bahlul." Namun Ye-chan yang melihat ini pun memilih untuk mengabaikannya saat dia segera berjalan maju menuju tungku raksasa dengan pada akhirnya mulai membuat pil. Sehingga pada saat yang sama, setelah sampai di tungku raksasa, Ye-chan pun segera menarik napas dalam-dalam dan perlahan menuangkan api sejatinya ke dalam tungku raksasa, diikuti dengan tetua supu yang mengikuti di belakang dan segera duduk di kursi, sembari tatapannya terus memperhatikan Ye-chan. Namun setelah menuangkan api sejatinya ke dalam tungku raksasa, percobaan penyempurnaan pil Ye-chan ini pun pada akhirnya gagal saat tungku raksasa itu tiba-tiba memunculkan dentuman keras, diikuti dengan asap hitam yang segera keluar dari tungku dan beberapa rumput roh yang terlempar dari dalamnya. Tetapi di sini, Ye-chan tidak menunjukkan tanda-tanda suren sedikit pun dalam penyempurnaannya ini, saat dia terus mengkanjutkan lagi penyempurnaannya ini tanpa henti sepanjang hari.
Dan pada akhirnya usaha tak kenal lelahnya ini pun membuahkan hasil saat Ye Chen akhirnya berhasil menyempurnakan 3 pil pengumpulan mistik. Yang hal ini pun lantas membuat tetua supu yang terus memperhatikan penyempurnaan Ye Chen di kursi ini pun spontan merasa kagum dengan tidak menyangka kemajuan penyempurnaan pil pemuda konyol tampan ini pun begitu cepat, menyebabkannya merasa pemuda tampan ini akan menjadi alkemis jenius di masa depan. Dan sementara tetua supu memuji Ye Chen saat ini pun tampak mengalami kelelahan setelah menyempurnakan 3 pil pengumpulan mistik, menyebabkannya segera tepar di bawah tungku raksasa dengan kondisi terengah-engah. Namun meskipun begitu, ia masih tetap menunjukkan raut wajah girangnya sembari menggenggam ketiga pil pengumpulan mistik. Tetapi pada saat yang sama, ketika Ye Chen masih dalam kondisi rebahan di bawah tungku, tetua suku pun tiba-tiba menghampirinya dengan menanyakan kepadanya mengenai dirinya yang merasakan perubahan kekuatan jiwa. Saat Ye Chen yang mendengarnya pun segera mengangguk dengan girang, sembari memberitahukan bahwa kekuatan jiwanya tampak sedikit lebih kuat kali ini pada saat ketika ia terus menyempurnakan pil. Namun setelah memberitahukan hal ini, Ye Chen yang merasakan kekuatan jiwanya saat ini melonjak secara barbar pun menanyakan kepada tetua supu mengenai dirinya yang memiliki ramuan penyehat jiwa. Yang hal ini pun lantas membuat tetua supu mendengarnya mengatakan ada, tetapi ia yang ingin Ye Chen meracik ramuan itu hasil jeripayanya pun menyarankannya untuk membuatnya sendiri. Akan tetapi Ye Chen yang tidak tahu menahu tentang resep dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkannya untuk membuat ramuan itu pun hanya menatap tetua supu dengan raut wajah suramnya. Namun di sini, tetua supu segera mengambil sebuah gulungan dari tangannya dan langsung menyerahkannya kepada Ye Chen. Serta setelah mengambil gulungan itu, Ye Chen pun segera membukanya dan melihat, hanya untuk menemukan berbagai resep ramuan yang tercantum di dalamnya, terutama bahan ramuan yang disebut cairan jiwa, dan juga metode pemurniannya yang sangat rumit, sehingga menyebabkannya spontan merasa bingung. Tetapi di sini, tetua supu menyuruh Ye Chen untuk santuy dan tidak terlalu menganggap serius resep di dalam gulungan ini, sebab ia merasa resep dalam gulungan itu dapat dicari. Yang hal ini pun lantas membuatnya segera memberikan sebuah token kepada Ye Chen dan menyuruhnya untuk membawa token ini pergi ke Taman Lingcao guna mencari bahan-bahan ramuan langka yang tercatat di dalam gulungan itu. Menyebabkan Ye Chen pun segera mengambil token itu dan perlahan menangkupkan tangannya kepada tetua supu, sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk OTW pergi menuju Taman Lingcao. Setelah berpamitan dengan tetua supu, Ye Chen pun tanpa basa-basi bergegas menuju Taman Lingcao, dan setelah beberapa menit melakukan perjalanan, Ye Chen pun pada akhirnya sampai di Lingcao Garden dengan disambut seorang pria penjaga bernama Samsul yang menanyakan kepadanya, "Apakah ada yang bisa dibantu?" Saat Ye Chen bilang bahwa ia diperintahkan tetua supu untuk memilih rumput roh di tempat ini, sembari menunjukkan token yang diberikan tetua supu. Dan setelah melihat token yang ditunjukkan Ye Chen, Samsul pun spontan terdiam membeku dengan raut wajah terkejut terheran-heran. Namun Ye Chen yang terlalu malas untuk menanggapi penjaga bahlul ini pun segera memegang token miliknya dan bergegas masuk ke dalam Taman Lingcao. Saat ia bisa melihat, di dalam taman yang luas ini, terpancar banyaknya bahan-bahan ramuan yang ada di dalamnya, menyebabkannya pun tanpa basa-basi segera mulai memilih beberapa bahan ramuan yang diperlukan untuk memurnikan ramuan penyehat jiwa, dengan segera memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tetapi pada saat yang sama, setelah Ye Chen meluting beberapa bahan ramuan ini, ketika ia terus berjalan untuk menemukan bahan ramuan lainnya, api sejati di dalam tubuhnya pun tanpa diduga bergetar dan segera menunjukkan kecerdasannya dengan segera keluar dari dalam tubuhnya untuk menelusuri ke suatu arah di Taman Lingcao. Yang hal ini pun lantas membuat Ye Chen pada akhirnya menghentikan tindakan lootingnya untuk sementara waktu dan bergegas mengikuti api sejatinya. Namun setelah mengikuti api sejatinya itu tanpa henti, api sejati itu pun membawanya ke sebuah jalan buntu yang terletak di sudut dalam Taman Lingcao dengan dihadapkan sebuah tebing tak berdasar. Hal ini pun lantas membuat Ye Chen segera melirik ke dasar tebing hanya untuk menemukan pemandangan jurang mengerikan yang membuatnya spontan bergidik ketakutan. Tetapi setelah melihat tebing ini dengan ketakutan di wajahnya, sembari melemparkan sebongkah batu guna mendeteksi adakah sebiji manusia di bawah sana, api sejatinya pun tanpa diduga mulai bergetar hebat lagi dengan secara mengejutkan meluncur ke dasar tebing, yang menyebabkan Ye Chen yang melihatnya pun spontan terbelalak keheranan dan hanya bisa pasrah dengan rebahan di atas tebing. Namun setelah beberapa saat menunggu, api sejati itu pun kembali lagi bersama Ye Chen, menyebabkannya bergegas kembali mengumpulkan bahan ramuan lagi, sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali menemui tetua supu.
Dan setelah menemui tetua supu, Ye Chen pun tanpa diduga bertemu murid pertama tetua supu bernama Qiu, yang tampak cemburu dengannya, sebab tetua supu banyak menyerahkan barang berharganya, terutama token yang dipegangnya saat ini. Tetapi di sini, Ye Chen mengabaikan murid tengik itu, saat ia meminta tetua supu untuk mengajarnya teknik pemurnian ramuan jiwa. Namun demikian, tetua supu tak semerta menerima permintaan dari Ye Chen saat ia mengajukan sebuah ujian kepadanya untuk melawan murid pertamanya yaitu Qiu, dan berjanji akan mengajarinya dalam teknik pemurnian ini jika ia berhasil menang dalam duel itu. Tetapi di sini, Ye Chen menganggap ujian dari tetua supu itu hanyalah candaan, namun tetua supu mengatakan bahwa ujian itu memanglah serius. Yang hal ini pula lantas membuat Ye Chen tidak punya pilihan lain saat dia segera mundur dan memunculkan pedang surga merahnya yang segera diacungkannya ke arah Qiu, pertanda pertarungan telah dimulai. Sontak saja melihat hal ini, Qiu pun juga segera memunculkan pedangnya, diikuti dengan metode rahasia yang langsung dikeluarkannya, yang menyebabkan pusaran energi angin badas pun segera melonjak di pedangnya. Dan setelah pusaran energi angin badas ini terbentuk, ia pun tanpa basa-basi segera melesatkan pedangnya itu ke arah Ye Chen. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler legenda bela diri abadi atau Xian Wudi Jun episode 19 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.